السفهاء ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن mustahzi'un. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwan billah yang dirahmati oleh Allah, kita bejo kemayangan. Sekarang sudah lihat kita di papan tulis itu Ramadan tinggal 11 hari. Artinya kalau dihitung secara angka kelihatannya ya banyak, tetapi kalau dilihat secara kenyataan bahwa waktu ini begitu cepatnya. Di televisi kita bisa melihat tayangan bahwa Gunung Merapi sedang mengeluarkan bahan-bahannya di dalamnya. Ini artinya alam saja kalau Allah berkehendak memberi tanda-tanda sinyal pada kita semuanya. Nah, kita pun juga demikian, masih berkenaan dengan masalah hati ini. Hati ini kalau tidak disirami dengan santapan rohani, hati ini bisa mengeluarkan, diekspresikan dengan tindakan-tindakan yang tidak mendapat hidayah dari Allah. Nah, maka pas sekali insya Allah menakdirkan kita Ramadan ini juga demikian. Kita nantinya akan diberi hidayah manakala jasmani dan rohani kita ini bisa dikendalikan dengan ibadah Ramadan itu. Nah, pertemuan yang kemarin-kemarin billah masih ada kaitannya, kita murojaah bahwa kita telah tahu rohani pun bisa sakit. Kemudian kita telah tahu penyebabnya, kemudian kita telah tahu juga gejala-gejalanya. Dan kalau jasmani ini juga demikian, alhamdulillah, kalau diberi tanda-tanda oleh Allah, mestinya kita juga bersyukur loh, tidak boleh mengeluh. Oh, badan saya suhunya naik, berarti mesti ada sesuatu di tubuh kita. Tenggorokannya lah, ini sekarang ini akhir-akhir ini saya mengamati banyak orang batuk-batuk dan sebagainya, tenggorokannya gatal kan gitu. Ini artinya ada tanda-tanda bahwa jasmani kita pasti ada yang tidak beres. Coba kalau tidak ada tanda-tanda seperti itu, tidak ada tanda-tanda kepalanya pusing, tidak ada tanda-tanda tenggorokannya gatal, tahu-tahu wassalam begitu kan, mestinya kita tidak mengeluh, tetapi kita sikapi gejala-gejala itu. Oh, saya harus makan yang bergizi, nutrisinya cukup, istirahatnya cukup, dan lain sebagainya. Hati juga demikian, ikhwan billah. Kalau kita ada tanda-tanda begini masalah hati kita, insya Allah kalau kita iringi dengan kumpul-kumpul seperti ini, insya Allah hati kita cair loh, ikhwan billah. Ingat gak ada yang sering kita dengar, tombo ati iku ono limang perkara kaping pisan maca Quran sak maknane itu.
puing pintu dan lain sebagainya. Nah, pagi ini mari kita lanjutkan, yaitu setelah tahu gejala-gejalanya, macam-macam penyakit rohani. Di dalam Al-Quranul Karim surat An-Nisa, wanita ya, 145. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar wa lan tazida lahum nasira. Di situ ada asfala safilin, jadi sesungguhnya orang-orang munafik, wah ini munafik pakai topeng ya, tempat hukumannya di dasar neraka asfal safilin. Innal munafiqina fid darqil asfali minanar. Nah di situ. Jadi sesungguhnya orang-orang munafik itu tempat hukumannya di dasar neraka. Walan tazidallahum nasiro. Berarti macam yang pertama ini, munafik itu penyakit, ikhwan billah, nifak. Orang yang terkena jenis penyakit ini, wah, dulu kalau kita belajar agama di SMP itu diterangkan oleh guru agama, ada berapa ciri-cirinya. Yang berjanji mesti tidak mau menepati, yang dikai amanah mesti tidak. Itu bahkan saya sering mendengar, membaca begitu, kalau orang kafir jelas ini minyak, ini air, jelas kafir, jelas. Tapi kalau munafik ini ya KTP-nya itu ya Islam, ya orangnya mungkin bisa tekun, sholat dan lain sebagainya. Tapi karena pakai topeng itu kan cerminan, ikhwan billah. Kalau di sini apa ya, lengger ya, lengger itu kalau sudah pakai topeng yang bercorak halus gitu ya, putri mesti lenggak-lenggoknya putri. Tapi kalau sudah topengnya buto itu yang cering dua, itu juga mencerminkan harus berpenampilan buto. Lah munafik ini saya membayangkan orangnya pakai topeng, ikhwan billah, tidak jelas. Nah, maka kita harus ketahui, oh ternyata nifak ini penyakit hati, termasuk ya yang pertama ini, macam-macam penyakit rohani ini. Dan di Al-Quran tadi sudah diterangkan, sungguhnya orang-orang munafik, innal munafiqina fid darqi asfali minanar. Hukumannya ya berarti kan tidak hanya di dunia saja, tetapi wah di alam sama misal. Kan besok kita insya Allah dikumpulkan di yaumul jaza, yaumul neraca, timbangan, dieksekusi banyak amal baiknya atau jeleknya. Jadi begitu, orang munafik ini macam penyakit hati yang pertama ini, perkataannya sulit dipegangi, ikhwan billah. Sanggup? Sanggup. Ning tunggone, waduh, wah banyak alasan begitu tuh, orang-orang munafik begitu. Ya kadang-kadang maaf loh, maka kalau nulis di WA atau mengatakan mau berjanji itu jangan memastikan, harus diiringi dengan insya Allah.
jika Allah menghendaki. Sebab kita tidak bisa memastikan. Tapi zaman dulu loh, kalau sekarang agak sudah bergeser ya. Dulu tuh kalau ada kata-kata insya Allah ngono kuwi cenderung ora teko, ora menepati janji insya Allah. Ngono kuwi cenderung tidak. Tapi padahal insya Allah itu kan jika Allah berkehendak menghendaki. Jadi perkataannya sulit dipegangi, senangnya menyebarkan kebohongan, bahasa internetnya sekarang ya hoax gitu. Kalau berjanji tadi ingkar. Banyak kan sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, hanya Allah saja. Wasyhadu anna Muhammad, sudah sumpah kan, berjanji itu. Tapi nggon-ngone yo kayak ngono kae lah. Maka kita juga introspeksi, mawas diri, self help kalau bahasa Inggrisnya. Kita harus introspeksi diri sendiri, bercermin pada diri kita sendiri. Saya ini kena penyakit itu enggak? Kita ini sering berbohong enggak? Kalau di situ tadi kan ada kata-kata kadib, itu sumpah palsu, kadib. Kamina nasima yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Jadi tidak sadar orang yang sering berbohong itu aslinya penyakit, di dalam hatinya ditambahi penyakitnya oleh Allah karena dia tidak sadar. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad wa lahum adzabun alim. Kanu ya. Terus saya diterangkan di ngaji di Semarang itu kalau kadib itu sumpah palsu, bohong, godobun, marah-marah, nesu, godop. Kan gosop, gosop ki jikuk ning ora kondo sing duwe gosop gitu dulu kalau kita ngaji begitu. Nah, bahaya, maka kita jangan ya mengembangkan bohong. Walaupun untuk lelucon tidak boleh. Saya membaca di referensi itu, walaupun untuk guyon-guyon begitu, bohong tidak boleh itu. Kan guyu kabeh itu, padahal bohong tidak boleh. Nah, selalu berkhianat, ingkar jika diberi kepercayaan amanah. Padahal yang dulu awal saya duduk di kursi ini kan sudah menyampaikan wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita ini pemimpin di bumi ini ya harus meyakinkan, harus bisa dipercaya, jangan bohong. Kalau bohong rusak nanti yang dipimpin dan lain sebagainya. Hakikatnya kan kita pimpinan semua ini. Selalu berkhianat, hatinya selalu berlainan dengan ininya, perkataannya nggak nyambung, bahasa modernnya yang nggak connect begitu. Orang seperti ini sangat merepotkan orang lain dan merugikan. Di samping merugikan diri sendiri, ya kalau predikatnya munafik masih melekat terus sampai dia dipanggil oleh Allah, yang namanya kematian kan pasti. Nanti ya tadi seperti hukumannya di surat An-Nisa 145 tadi, sampai dibawa sampai mati dia belum bertobat dan lain sebagainya, munafik ini masih dipakai topeng itu, belum dilepas begitu, maka intip neraka.
pertama itu ikhwan fillah. Monggo kita berusaha bersama-sama saling mengingatkan, tutur wuwur sembur kan begitu, saling mengingatkan. Di surat yang sering kita baca ya, wal asri innal insana, manusia itu rugi kecuali orang yang beriman dan nasihat menasihati, sabar gitu. Apa tapi berproses insya Allah. Yang kedua ikhwan fillah, macam penyakit rohani apa ya? Yang pertama tadi nifak, munafik. Yang kedua ini iri. Iri. Wah, ini saya kalau menerangkan di guru-guru begitu, iri ditulis ya iri, ditulis kok ini ya iri, soalnya iri wis, dan iri iki wis angel ngono lho. Kasur rusak ngono ki ya, kasur rusak, ditulis kok ini ya kasur, ditulis ini rusak, jadi sama, kasur rusak, kasur rusak. Wah, namanya iri ini masya Allah, mesti dia berusaha ikhtiar ben kenikmatannya orang yang mendapat kenikmatan itu aja nganti terwujud yang iso pindah ke dia gitu. Kita sering mendengar SMS ya, SMS, saudaranya senang malah sedih, susah, saudaranya sedih malah tepuk tangan, senang. Wah, ini kan itu tadi, iri tadi. Nah, ini ternyata penyakit hati ikhwan fillah. Rasulullah pernah ngendiko, Nabi SAW pernah bersabda, iyyakum wal hasad fa innal hasad yaqulul hasanati kama taqulun narul hatab. Jauhi iri hati. Ini dari Rasulullah. Jauhi iri hati. Karena di kaos itu bahasa Inggris, karena ia akan memakan pahala kebaikan bagaikan api yang memakan kayu bakar. Kan eman-eman ikhwan fillah. Jadi kalau kita ini iri, ini bisa-bisa pahala kita bisa innal insana la yatagha, itu tidak bernilai, melampaui batas begitu. Jauhi iri hati karena ia akan memakan pahala kebaikan bagaikan api yang memakan kayu bakar. Kan biasanya orang iri kalau di surat Al-Hujurat 12 apa ya, kan mesti ngejak konco, ngrasani ngono, ngrasani. Wah, kowe ngono warisan, arep warisan ora ya, ora urun rasa berkomentaran begitu. Alhamdulillah, sana bisa beli ini, alhamdulillah, besok gantian dan sebagainya. Ini kalau dikembangkan mesti ngejak konco, kemudian tidak sadar referensi mengatakan bahwa kalau kita ngerasani pahala kita bisa terkurangi, bisa seperti makan bangkai aja kan, saudaranya di Al-Hujurat kan begitu. Maka ini tetap iri. Nah, kita bagaimana ya? Ya kita berusaha sadar tidak boleh iri, karena Rasulullah nanti ngendiko iyakum wal hasad fa innal hasad yaqulul hasana kama taqulu narul hatab. Jauhi iri hati karena ia akan memakan pahala kebaikan bagaikan api yang memakan kayu bakar. Jadi ya kita ketengkruan sungguh-sungguh mendekat kepada Allah ya, biar
progresnya atau nilainya tambah kita ini full begitu, valuenya full, ya tidak boleh iri hati kan. Kita bergeser ke yang ketiga macam penyakit hati, yaitu mubadir ikhwan billah. Dalile wonten Bapak, wonten Al-Qur'an surat Isra 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syaiton wa kana syaitanu li ra'ihi kafura. Sesungguhnya orang-orang mubadir itu adalah kawan-kawannya setan, bahwasanya setan itu kufur kepada Tuhannya. Nah ini hati-hati ikhwan billah. Mubadir kata lainnya ya apa ya? Tazkir ya, tazkir. Mubadir. Orang yang dianggapi penyakit tazkir atau mubadir ini mudah menyia-nyiakan harta. Ya tidak kekurangan, punya, tapi ya mungkin bahasanya tidak efektif gitu. Seharusnya tidak dibeli, ya dibeli, hanya mungkin aksesoris ya, atau ya gaya-gaya. Maka kan yang baik itu membeli ketika butuh ya, bukan keinginan tapi kebutuhan, itu bagus. Maka kan di ilmu IPS itu ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Kebutuhan yang paling pokok, kebutuhan sekunder yang kedua, kebutuhan yang tersier. Nah yang pokok ini harus dicukupi dulu. Jangan pelit banget, tinggu dirinya, tinggu maem, pelit. Gaya malah tuku HP misalnya sing larang. Yo maem sing standar dulu. Beli HP boleh-boleh. HP itu juga sekarang kan teknologi untuk memudahkan kehidupan. Jadi supaya tidak mubadir ya biar efektif kita buat skala kebutuhan kita. Yang pokok ini yang dicukupi. Yang second berikutnya. Tersier yang ketiga berikutnya. Itu ada urut, jangan terbalik-balik. Dan tidak usah melihat sono-sono. Kalau melihat sono-sono nggak nyambung, nggak ada ukurannya lah. Sono itu sultan, awake dhewe tidak sultan, ya tidak nyambung. Akhirnya muncul penyakit iri hati itu cuma urung gaduk digaduk-gaduk. Dampaknya apa? Ya mesti pihak ketiga utang kan. Utang hakikatnya kurang sabar aslinya Mas Edi. Lupa kan kalau nggak utang nggak punya. Ya itu kalimat kita. Tapi hakikatnya utang itu kurang sabar. Kalau Ustadz Irfan kan punya beli, nggak punya ya tunda, sabar. Ini kan kadang-kadang ya melihat sana begini lah, akhirnya muncul iri dan lain sebagainya. Astagfirullahaladzim. Kalau itu tadi surat Isra 27, sesungguhnya orang-orang mubadir itu adalah kawannya setan dan bahwasanya setan itu kufur kepada Tuhannya. Sudah sangat jelas. Kemudian yang keempat, ikhwan billah, satu tadi adalah nifak, yang berikutnya iri hati, yang ketiga mubadir, yang keempat ananiyah. Nopo niku Pak ananiyah? Ananiyah itu piyipun nggih? Cocone iki kalau bahasa Inggris ya kan itu yo egosentris begitu. Wis pokoknya cuma bebek karo liyane iku persetan dengan lainnya gitu. Nganggo kalimat itu kan persetan, wis setan wis diper itu.
persetan dengan lainnya. Itu egonya luar biasa. Ada dulu zaman kuno itu, yo mas takziah, Pak Juman, bulan ini buat nonton anggaran, loh takziah kok ono anggaran, ya Allah, saking pelitnya itu, astaga, kan mestinya ayo enggak. Itu Masya Allah, ananiah itu adalah egois begitu. Orang yang mementingkan dirinya sendiri, persetan dengan orang lain, tidak menyadari bahwa manusia itu kalau di buku-buku yang kita bacakan, manusia itu makhluk sosial. Harus mengatakan John Politikon bahwa manusia itu makhluk sosial kan, tidak bisa hidup menyendiri, harus membutuhkan orang lain sampai meninggal dunia pun kan orang anu to wong kok njur wong mati terus mandi dewek terus dibuntel-buntel dewek kaya bang gula nganggo kain kafan terus mencolot-mencolot makan di kuburan dewek kan nggak mungkin. Nah ini penggambaran, memberi referensi kepada kita, oh sampai mati pun sebenarnya kita ini tidak boleh ego kan, membutuhkan pihak lain. Maka kita harus peduli, peka, empati, simpati, begitu. Kalau ada yang sedang kesusahan, atau dulu zamannya COVID itu ya, butuhnya apa sana gitu, tanya, putra ini cilik-cilik, tumbas ke pempes yang bocah cilik kayak tumbas ke, butuhnya apa? Wah, kalau COVID ya biasanya madu, jeruk, vitamin ya sudah kirim aja. Nah itu namanya tidak ego, dan minimal kita berpikir, wah iya ya kita tidak kena ya, alhamdulillah Allah itu luar biasa, kita harus peka terhadap lainnya. Nah begitu Ikhwan Billah. Wah, agama ini kalau diaplikasikan, dimanifestasikan ya aman dunianya. Karena kita memang khalifah, kita tidak boleh ego. Jadi ananiah itu ego. Kita kan makhluk sosial. Lah sifat semacam ini jelas Allah tidak ridho. Monggo itu di stressing, digarisbawahi. Sifat ego ini kelihatannya sepele, tetapi Allah tidak ridho. Sebab orang mukmin itu harusnya saling asah, saling asuh, saling asih, saling tolong menolong. Kita sering mendengar wa ta'awanu alal biri wa taqwa, wala, dan jangan wa ta'awanu alal ismi, dosa. Jangan tolong menolong dalam berbuat kejahatan, tapi tolong menolong dalam kebaikan. Wonten niku dalile. Yang kelima, pun jam pinten, baru 5.39. Yang kelima adalah al-buhtan. Ini hampir mirip dengan kadhib ya. Wah, ini al-buhtan itu orang yang berdusta, menjurus kejahatan, fujur. Sedangkan fujur mengaibkan orang masuk neraka. Banyak banyak itu, ada yang makab, ada yang ngotak-ngatik opo data dan sebagainya, tidak jujur, dusta.
Tujuannya apa? Ya jelas namanya tidak jujur, membohongi Allah, membohongi orang beriman. Hakikatnya orang yang tidak jujur itu membohongi dirinya sendiri. Itu hakikat. Di Al-Quran kalau ini saya membaca, Allah dibohongi, orang beriman dibohongi. Kesannya dia sukses membohongi yang maha. Loh, Allah kok dibohongi? Ya nggak bisa kan, Allah kan maha tahu, maha apa yang kau batin, mau yang kau dohirkan paham. Lah kok dibohongi kan nggak bisa. Lah maka ada penjelasan, siapapun yang kena penyakit ini dusta, itu hakikatnya membohongi dirinya sendiri. Dan di hotspot ini, di hati kolbu ini sadar sebenarnya saya ini bohong, saya ini oh niku penyakit ya Pak. Inggih niku penyakit. Maka kita hati-hati jangan mengembangkan bohong. Pengalaman ini kalau biasanya kan sama pasangannya begitu, berusaha nyayangi, ditanya beli durian berapa ya Mas? Regane 50.000 misalnya. Ning ya mungkin karena rasa sayang kepingin digawe-gawe murah lah. Ini kan terus berdampak gitu. Jadi bohong mesti titik satu, titik berikutnya terus. Nah ini monggo kita berusaha sekuat tenaga, ikhtiar, insya Allah Allah memberi hidayah, inayah. Yang keenam, takabur. Wah, ini kita teringat Fir'aun ini ya, takabur. Karena punya kekuasaan, punya jabatan, punya kekayaan, bisa takabur, bisa. Mungkin pandai juga bisa, mungkin karena tekun juga bisa. Wes takabur ini ternyata ya luas. Dan sebenarnya pakaiannya Allah saja, ikhwan billah. Takabur ini, sombong itu yang boleh memakai hanya Allah. Kita hambanya tidak berhak dan tidak pantas menggunakan pakaian ini. Ujub, takabur, ujub, merasa, mesti merasa. Wa minan nasi ma yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yad'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahum Allahu maradan wa lahum adzabun alim bima kanu ya'dibun. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman. Allah diapusi kan, mengaku, merasa toh. Ning aplikasinya ndak ada. Mau merasa, aku merasa suci, saya merasa sudah, wah merasa pokoknya. Ning kasunyatane bahwa alam bisuwab lah. Maka kan betul kan, semua apa yang kita lakukan tergantung niatnya. Alatnya bisa, uang bisa, satu alat bisa, tergantung niat kita. Kalau untuk beli nomor misalnya, yang undian itu ya namanya judi kan begitu. Tapi kalau untuk sedekah, nah berpahala.
Nah itu merasa. Mari kita hindari bahwa kita ini sudah the best gitu, jangan. Yang the best, yang paling superlatif, super power adalah yang punya maha, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya orang-orang yang sombong ini ujub, merendahkan orang lain. Mungkin dianggap grade-nya atau dianggap levelnya, dianggap urutannya dan lain sebagainya. Ini munculnya akhirnya seperti itu. Niki dimurkai Allah enggak? Dimurkai itu pakaiannya Allah. Sombong itu kita tidak berhak memakai. Dan orang yang sangat lucu, ikhwan billah, itu yang fakir tapi sombong, masya Allah. Ini sangat lucu, very ya, sangat. Wis fakir kok sombong, yang sultan rodok sombong mungkin ya memang punya ya. Tapi kalau fakir kok sombong, lah terus gimana ini? Yang disombongkan apanya ya? Ini sangat lucu. Nah, mari kita berusaha sekuat tenaga, kita tepis bahwa jikalau kita sukses, jikalau kita mempunyai keistimewaan, punya ini dan itu, kembalikan ke Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasikum billah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wa ala kulli syai'in qadir. Hakikatnya langit dan bumi milik Allah. Kita ini hak pakai, dipinjami, dititipi. Jadi kalau kita punya apa-apa ini hakikatnya dititipi, bukan hak milik, hanya memakai. Nanti kalau sudah ditimbali rojiun, tinggal semua. Yang dibuntel mung kain mori dan amalan kita yang akan mengiringi kita, kan begitu kan? Maka kalau sudah begitu sadar hanya titipan, ya ikhlas mesti. Kalau diapakan oleh Allah, punya istimewa apa, alhamdulillah ya Allah, Allah kok sayang kepada kita, kita insya Allah menuju ke ridhonya Allah, begitu. Jadi tidak malah, loh ini kan aku, loh ini kan aku sebabnya begini. Enggak, ya memang jenengan ikhtiar, tapi eksekusi finalnya, bahasa modernnya, endingnya itu Allah. Karena kita hambanya dititipi. Yang ketujuh, bakhil, ikhwan. Aduh, bakhil ini kikir yo. Pernah dibahaskan kikir itu besinya kecil ya ikhwan billah. Kalau di toko situ, toko bangunan itu, kalau menjenengan beli kikir kok besar enggak, biasanya kecil. Tapi menangan itu kikir itu ikhwan billah, didu sama besi apapun menang kikirnya. Maka kikir ini penyakit, bakhil. Kikir didu sama gunting apa didu sama apa, geraji biasanya ya, menang kikirnya kecil. Ya, ini setan ini penggambaran aja lah. Ya namanya kikir ya, wih kok iso dipas ya, jenengi kok sama bahasa Indonesia itu pas gitu. Kikir, nah, bakhil. Ini jenis penyakit rohani. Orang yang hatinya ditumbuhi sifat bakhil sangat berat membantu sesama manusia. Awal begitu. Inilah biang kerok begitu. Jadi kompornya ya biang kerok. Penyebab utamanya titik tumpu
Yang ngompor-ngompor ini ya kikir ini. Dari kikir tadi karena menangan itu biang kerok, terjadinya kesenjangan sosial. Akhirnya bisa berakibat fatal, dirinya sendiri juga rugi, bahkan merugikan masyarakat. Adakah landasan hukumnya? Ada. Orang yang bakhil itu jauh dari Allah. Al-bakhil ba'id minallah. Jadi orang bakhil itu ikhwan billah, pelit itu jauh dari Allah. Beda karo innallaha ma'a sobirin. Allah senantiasa bersama orang-orang sabar. Kalau ini terbalik kan, orang pelit itu jauh dari Allah. Tidak hanya kepada Allah, al-ba'id ba'id minallah wa ba'id minanas, jauh saka menungso. Akhirnya do titen NKE pelit mesti dijauhi. Jangankan orang dewasa, anak kecil aja tuh kalau bodoh kayak tuh, aku rono wae soalnya kok gede kono di samping minta maaf terus disangoni ampo gitu, kayak amplop cilik-cilik gitu. Itu bocah cilik itu niteni nih kok sing mboten bakhil insyaallah diparani ngoten niku. Jadi orang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, wa ba'id minanas wa ba'id minal jannah. Loh, ini ujung-ujungnya wis jauh dari Allah, jauh saka menungso, jauh dari surga. Masya Allah. Nah, padahal kita kan ikhtiar mendekat ini surganya Allah, wa syari ila mafirati min rabbiku wa jannati samawati wa uidat lil muttaqin alladzi Allah menerangkan soroi wa doroi kenora bakhil ana landasan itu. Kemudian babasiril ladzina amanu wa sholihati annalahum jannah, gembiralah kita beriman dan beramal soleh, kan tidak bakhil itu, ditukar sama Allah jannah, ujung-ujungnya surga. Tapi kalau bakhil itu jauh dari surga malah. Maka monggo iri ini jangan melekat di tubuh kita dan rohani kita. Maaf, bakhil ya, bukan iri tapi bakhil, kikir. Jangan melekat di lawannya. Dekat apa? Jauh. Iya pernah, never tidak pernah. Qorib dekat. Nah, jauh dari surga, tapi kebalikannya opposite. Nah, lawan katanya jauh adalah dekat. Wa qorib minanar, ikhwan billah, dekat dengan neraka. Jadi bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari menungso, jauh dari surga, ning qorib dekat dengan neraka. Kan eman-eman. Monggo kita rangkum saja bahwa penyakit rohani yang pertama tadi adalah nifak, kemudian yang kedua iri hati, mubadir, yang ketiga, yang keempat ananiyah, yang kelima al-bukhtan, kemudian yang keenam takabur, yang terakhir adalah bakhil. Sebenarnya banyak macam-macam penyakit rohani, tapi waktunya tidak
Cukup, alhamdulillah Allah telah memberi rezeki santapan rohani kepada kita semuanya. Kita berikhtiar agar Allah senantiasa memberi hidayah, kita dijauhkan dari macam-macam penyakit rohani. Monggo kita tutup dengan doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.